Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Adelia, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan mengkritik sebuah puisi yang berjudul Tatanan Hidup, karya Rutangan Nagasi. Nah, sebelum saya mengkritik puisi tersebut, terlebih dahulu saya akan membacakan puisinya. Tatanan Hidup, karya Rutangan Nagasi. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami. Pekik kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini. Harap menunggu giliran terakhir, itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan. Yang suka durian harus makan rambutan. Yang suka duku harus makan rambutan. Yang suka rambai harus makan rambutan. Sementara itu, di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan nan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedauannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Baik, saya akan mengkritisi puisi yang berjudul Tatanan Hidup, karya Rutangan Nagasi, berdasarkan teori strukturalisme. Pembahasan yang pertama yaitu struktur batin. Yang pertama ada tema pada puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi bertemakan kritik sosial politik tentang kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dengan gambaran realitas sosial di dalamnya. Kemudian rasa pada puisi dimaksudkan untuk menunjukkan sikap yang ditunjukkan pengarang terhadap permasalahan yang ada pada puisi tersebut. Dalam bait puisi, pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan. Yang suka durian harus makan rambutan. Yang suka duku harus makan rambutan. Yang suka rambai harus makan rambutan. Pada bait puisi di atas terlihat adanya rasa sedih dan kecewaan yang disampaikan pengarang karena tidak adanya hak atas kebebasan. Kemudian pada puisi Tatanan Hidup, karya Rutangan Nagasi menunjukkan sindiran atau kritikan. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan bunyi dari puisi tersebut. Seperti pada baris, pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kemudian amanat. Pada puisi Tatanan Kehidupan karya Rutangan Nagasi, amanat yang dapat diambil adalah mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam perbedaan yang menyebabkan perpecahan, tidak saling membedakan antar sesama, tidak ada kesenjangan sosial yang merugikan, tidak ada yang memaksakan kehendak kepada orang yang lain, dan selalu hidup dalam kedamaian. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu struktur fisik. Yang pertama ada diksi. Pada puisi Tatanan Hidup, karya Rutangan Nagasi ini menggunakan pilihan kata atau diksi yang lekat pada kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada istilah atau kata yang khusus. Penggunaan nama buah-buahan pada puisi ini membuat pembaca sedikit tertarik.
Walaupun demikian, pemilihan kata-katanya mampu memberikan makna yang mendalam. Hal ini dapat kita lihat dari baris-baris yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaan. Kemudian imaji. Dalam bait puisi ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rumbai. Nah, pada bait puisi di atas dapat kita lihat pengarang menunjukkan imajinya melalui penglihatan. Hal ini dapat kita lihat dari lirik yang menyebutkan berbagai musim buah-buahan yang membuat kita seolah-olah dapat melihatnya secara nyata ketika membacanya. Ini menunjukkan penggambaran yang dilakukan pengarang terhadap indera penglihatannya. Kemudian kata konkret. Kata konkret dalam puisi tatanan hidup karya Ruta Nagasi seperti tanah, negeri, supir, kebinekaan, dan otonomi. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi tatanan hidup karya Ruta Nagasi terdapat ada majas alegori. Majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Alegori dipakai sebagai lambang kehidupan manusia sebenarnya untuk menerangkan sesuatu. Seperti pada bait, kehidupan harus bermusim. Kemudian, majas penegasan paralelisme. Gaya bahasa ini merupakan bentuk pengulangan kata dalam puisi, namun mendefinisikan sesuatu hal yang berbeda. Seperti pada bait, yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Penggalan bait puisi di atas menunjukkan adanya pengulangan kata yang suka di awal setiap baris yang disebut dengan anafora, sedangkan pengulangan kata makan rambutan disebut dengan epifora. Rima atau irama. Dalam puisi, mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan dan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedawannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiringi di tanah titipan. Nah, penggalan bait puisi di atas menunjukkan rima awal dilihat dari kata mereka yang terletak di awal setiap lirik. Kemudian dalam puisi, yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Nah, penggalan bait puisi di atas menunjukkan adanya rima awal dan rima akhir. Yang terakhir, tipografi. Tipografi pada puisi tatanan hidup karya Ruta Nagasi adalah menggunakan huruf besar di awal baris kalimat dan dengan menggunakan tanda baca. Sekian video penjelasan saya tentang kritik puisi tatanan hidup karya Ruta Nagasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.